Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini akan membahas spin-off dari novel No Game No Life yang berjudul Practical War Game. Sebenarnya seri spin-off sendiri sudah lama rilis pada tahun 2016. Namun karena versi bahasa Inggrisnya baru saja rilis pada bulan Oktober 2001, maka sambil menunggu volume 11 selesai ditranslate ke bahasa Inggris, maka akan terlebih dahulu membahas seri spin-off-nya. Seri spin-off sendiri mencakup 6 cerita pendek dalam perspektif karakter berbeda dari berbagai waktu. Namun di spin-off kali ini akan ada cerita menarik dari beberapa karakter yang muncul di seri movie No Game No Life Zero. Siapa sebenarnya sosok dari Nina Cliff dan T. Nirvalen yang katanya merupakan penyihir terkuat dari ras elf saat perang besar 6000 tahun yang lalu? Dan siapa yang menjadi pemenang di pertarungan antara T. Nirvalen dengan Lonnie Drafnir? Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan spin-off No Game No Life Practical War Game Part 1. Di awal cerita kita difokuskan pada karakter Sora dan Shiro yang sekarang berada di aula istana Elkia. Pada saat itu, Sora dan Shiro sedang melakukan pertandingan catur dengan V. Nirvalen. Namun saat pertengahan game, Sora protes ke V karena dia merasa cekiblat caturnya tiba-tiba saja pindah tempat, sehingga Sora beranggapan jika V telah berubah curang menggunakan sihirnya, dan menurutnya segala bentuk kecurangan adalah tindakan seorang pecundang. V yang mendengar protes dari Sora menyangkal perkataan tersebut. Jika seandainya dia berubah curang, semestinya Sora bisa membuktikannya. Kemudian Sora melirik ke arah Jibril, namun Jibril justru memastikan jika dia juga tidak mengetahui bagaimana benda catur tersebut pindah dengan sendirinya. Oleh karena itu, mustahil untuk membuktikan bahwa V telah melanggar aturan. Selain itu, tidak ada gunanya membahas masalah itu terlalu jauh, karena bidak benteng Sora telah dipindahkan ke tempat yang menguntungkan. Ketika V memindahkan bidaknya secara diam-diam, Sora protes lagi ke V, karena bahwasannya dia baru sadar jika Shiro yang berada di pangkuannya tidak terlihat. Jadi Sora memohon ke V untuk membatalkan mantranya. Di samping itu, Kurami minta V untuk jangan membatalkan mantranya. Menurutnya itu justru merugikan mereka berdua. Kemudian V minta bukti lagi ke Sora jika dia telah membuat Shiro menghilang. Kemudian seketika itu Sora menunjukkan ponselnya dan mengatakan jika dia masih bisa melihat Shiro menggunakan kamera ponselnya. Dan dia meminta juga untuk menyingkirkan bola panas seperti matahari yang berada di atasnya, karena membuat suhu ruangan panas menjadi seperti di pantai di siang harinya. V yang mendengar hal itu tetap menyangkal tuduhan dari Sora lagi, dan justru meminta bukti jika gambar dari kamera tersebut bukanlah palsu. Sora akhirnya bertanya lagi ke V, berapa banyak mantra lagi yang ingin dia gunakan, karena dia hanyalah manusia, jadi dia sangat merasa lelah baik fisik maupun mentalnya sekarang. V pun menjawab, dia tidak harus menggunakan begitu banyak mantra, karena Sora hanya seorang humanity. Sora bertanya pada dirinya sendiri, mengapa mereka melakukan hal ini lagi? Sora mencari alasan mengapa pertandingan catur sederhana telah berubah menjadi pertandingan kematian. Sekarang kita akan sedikit flashback bagaimana pertandingan catur ini bisa terjadi. Pada awalnya Sora menantang V terlebih dahulu, bergantung pada jenis gamenya. Dia bisa saja melawan penyihir dan bahkan ras Oldeus. Secara teoritis tidak mungkin untuk menipu pada permainan dua pemain yang terbatas, karena 10 ikrar melarang cedera dalam bentuk apapun, termasuk merusak pikiran dan ingatan. Merusak papan permainan juga tidak mungkin dilakukan, selama kedua pemain memperhatikan. Seseorang berpotensi menghindari aturan, dengan mengklaim lawan mereka salah mengingat sesuatu. Akan tetapi, pengamat pihak ketiga akan mencegah hal itu akan terjadi. Itulah sebabnya dia mencoba mengetes dirinya sendiri untuk menantang V yang merupakan seorang penyihir. Kemudian Sora menanyakan kesanggupan V untuk bermain catur dengannya. Namun sayangnya V menolak karena dia tidak ingin kemampuannya diketahui oleh Sora. Sora telah mengantisipasi penolakan itu, jadi dia mengajukan penawaran dengan menggunakan ingatan Kurami sebagai alat tawar-menawar. Sebagai gantinya, dia memberitahu salah satu kenangan Kurami yang sangat memalukan yang tidak V ketahui. V yang mendengar tawaran itu tidak tertarik karena dia tahu apa yang dilakukan oleh Kurami di malam hari ketika sendirian. Jadi seharusnya Sora memberi tawaran yang lain. Di samping itu, Kurami berteriak dan merasa malu saat mendengar perkataan dari V. Sora akhirnya menjelaskan jika dia memberitahu ke V apa yang Kurami pikirkan ketika dia melakukannya. Spontan mendengar tawaran itu, V langsung sepakat dengan Sora dan segera memulai gamenya.
Shiro yang telah menyaksikan seluruh percakapan dari samping Sora diam-diam menyela dan bertanya ke Sora mengenai apa yang akan dia dapatkan jika menjadi pemenangnya. Karena Sora belum memutuskan hadiahnya, Shiro memiliki keinginan untuk bisa melihat selama 30 menit dari game Yuri antara V dan Kurami. Itulah awal dari game catur bisa terjadi. Sekarang kita kembali ke timeline utama. Setelah game berakhir dan Sora telah menjadi pemenangnya, Jibril mencoba mengecek isi dari taruhan gamenya dari tablet Sora. Sementara itu, Sora dan Yusuf berpikir tidak akan pernah bisa melihat gunting dengan cara yang sama lagi. Pada saat itu, V mulai mendekati Kurami dan mulai berkeinginan melakukan tindakan Yuri. Hasil dari kemenangan Sora memang manis, tapi bukannya menikmatinya dan justru bertanya ke Jibril, apakah benar jika multicasting adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ras elf? Jibril pun menjawab, itu memang benar, namun ada beberapa pengecualian. Contohnya seperti V yang merupakan hexacaster, dan bahkan di masa lalu ada dua lainnya yang dianggap octacaster, yaitu Nina Cliff yang dianggap jenius dan mampu menyatukan ras elf di akhir perang besar, sehingga dia mendapatkan gelar penyihir tertinggi sepanjang masa yang bertitel Grand Magus. Nina Cliff bahkan dapat menciptakan mantra seperti Kulianse dan Kasianse. Sora telah melihat kedua mantra itu sebelumnya, selama pertandingan Shiratori dengan Jibril di perang besar RTS. Mantra pertama mampu melindungi dari bom hidrogen, sementara mantra kedua mampu menghapus sebuah kota dari muka planet. Ia mengingat kedua insiden itu dengan jelas, tapi ada yang aneh. Kenapa Jibril tahu semua itu? Tak Jibril melanjutkan penjelasannya dan mengatakan satunya lagi bernama Ting Nirvalen. Sampai masa kejayaan Nina Cliff, Ting Nirvalen dianggap sebagai penyihir paling mahir dalam sejarah elf dan jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti Nina, dia juga seorang Grand Magus. Ting bertanggung jawab atas sistem yang menjadi dasar dari semua mantra elf yang masih digunakan hingga hari ini. Seorang ahli strategi yang berbakat, dia membentuk batalan penyihir elf pertama yang mampu mengeluarkan sihir skala besar bersama-sama, dan juga V merupakan berkerabat jauh dari Ting Nirvalen. Kemudian Sora bertanya kembali ke Jibril, seperti apa sosok Ting Nirvalen itu? Jibril menjawab dia sendiri tidak tahu banyak mengenai hal itu. Lagi pula Ting Nirvalen tinggal di Bukit Elf yang pernah dia hancurkan. Jibril curiga jika Nina dan Cliff sebenarnya merupakan orang yang sama. Sebagai bukti, keduanya lahir menjelang akhir perang besar. Selanjutnya, penyebutan Ting Nirvalen tampaknya menghilang dari seluruh buku perpustakaan ras elf. Namun setelah perang berakhir, Cliff disebutkan untuk terakhir kali ketika mendirikan Elfengard sebelum menghilang tanpa jejak. Sementara itu, garis keturunan Nirvalen yang seharusnya mati berlanjut dengan spesimen menyedihkan yang mereka lihat saat ini, yaitu V Nirvalen yang masih mengejar Kurami meskipun 30 menit yang ditentukan oleh perjanjian telah berakhir. Jibril percaya Nina Cliff mungkin adalah sosok lain yang diciptakan oleh Ting Nirvalen. Sora yang telah mendengar penjelasan dari Jibril pun tersenyum, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan dia berpendapat jika hal tersebut mungkin berkaitan dengan saudara laki-laki. Sora sekali lagi mengajukan pertanyaan ke Jibril, sudah berapa lama game catur ada di dunia Discord? Jibril menjawab, asal-usul game catur tidak diketahui, namun aturan gamenya telah distandarisasi setelah pembentukan 10 ikrar. Dengan begitu, Sora dan Yusuf akhirnya mengerti sangat jelas jika game catur ada selama perang besar. Itulah mengapa Ted menciptakan benda catur raksasa di sekitar Discord dan menetapkan respis dan aturannya dengan memperlakukannya seperti papan permainan. Sora dan Yusuf bertanya-tanya apakah Ted satu-satunya yang memikirkan sebenarnya perang besar itu adalah seperti game catur. Karena Sora baru saja mengalahkan V dan nenek moyangnya adalah penyihir yang terlebih ahli, mengingat bahwa catur ada selama perang besar. Sora yakin ada orang lain yang juga mencoba mengakhiri perang besar dengan menganggapnya seperti permainan, atau dengan kata lain permainan perang yang sederhana. Sekarang kita akan fokus pada sudut pandang dari Ting Nirvalen. Pada hari itu, Ting Nirvalen berbaring sambil menatap langit tanpa tujuan. Dia pun berpikir apa warna langit sebelum perang besar terjadi. Itu adalah pertama kalinya dia bertanya pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dunia ini adalah taman bermainnya. Dia telah memikirkan hal itu, sedangkan sampai hari itu di mana sebuah ledakan yang sangat besar bisa terdengar olehnya. Pada saat itu dia bisa melihat benda berukuran besar yang terbang di atas langit, dan ras kurcaci yang membawa sebuah pedang besar. Senjata seperti pedang itu disebut sebagai lengan roh. Selama pertarungannya dengan Ting Nirvalen, kurcaci itu bernama Loni Drafnir.
Dia memberitahu namanya ketika mereka pertama kali bertemu. Dunia tanpa perang yang harus Ting dan Valen lakukan hanyalah menghapus para kurcaci terkutuk itu dari muka planet. Dia sekarang punya alasan untuk bertarung, untuk menghilangkan setiap ancaman yang ada baginya. Setelah perang itu dia pun menghilang tanpa jejak, dan para elf dalam kekacauan. Namun sekarang penduduk ras elf memenuhi ibu kota. Pada saat itu muncul sebuah kapal udara dan di geledaknya terdapat Nina Cliff yang telah menerima gelar Grand Magus. Lainnya Grand Magus sebelumnya yaitu Ting Nirvalen telah membuat kelangsungan hidup ras elf tidak stabil. Namun dengan munculnya Nina Cliff yang juga seorang Oxtacaster dan cepat mulai mengatur ulang militer ras elf menggantikan pendahulunya yaitu Ting Nirvalen. Singkat cerita, para elf telah menerima sebuah laporan penting dari front utara armada ras kurcaci, sehingga Nina Cliff ditempatkan di kota utara Hellerwin dengan pasukannya. Dia ditugaskan memimpin pasukan elit ras elf ke dalam pertempuran. Dia bergegas menarik pasukan dari front timur dan barat untuk membangun pertahanan guna mencegah serangan dari ras kurcaci. Pada akhirnya, pertempuran tersebut dimenangkan oleh ras elf dan tanpa korban sekalipun, dan mereka bisa melihat mayoritas armada ras kurcaci yang justru telah dihancurkan oleh Phantasma yang bernama Insane Nebia, yang wujudnya seperti kabut yang mampu menghancurkan apapun yang dilewatinya. Namun di sisi lain, Nina memberikan perintah pada pasukannya untuk mempersiapkan ritual untuk merebut inti dari Phantasma. Nina membutuhkan pasukan ras kurcaci untuk terlibat dalam pertempuran dengan Phantasma untuk mengulur waktu. Dan kata lain, menangkap Phantasma telah menjadi rencananya selama ini. Kemudian seorang wanita menghampiri Nina Cliff sambil menyerahkan sebuah dokumen dari proyek Akasa Holofikasi yang beroperasi di ibu kota Merlin, yaitu ibu kota dari ras elf. Setelah menandatangani dokumen itu, dia mengembalikannya kepada wanita tersebut. Nina berdiri sendirian di buritan kapal. Tak seorang pun menyadari apa yang ia pikirkan. Dia hanya ingin pulang secepat mungkin ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Nina langsung memastikan agar tidak ada seorang pun di sekitar rumahnya. Ketika di dalam ruangan, ia mendapati Ting Nirvalen yang sedang tidur di atas meja. Nina yang melihat hal itu langsung melemparkan jubahnya ke Ting Nirvalen. Sebenarnya di pertempuran sebelumnya, Nina hanya diberi tugas oleh senpai-nya yaitu Ting Nirvalen untuk menyerahkan sebuah pesan ke markas besar Project Akashianse. Setelah itu dia hanya melakukan segala skenario seperti yang telah diperintahkan. Karena secara tidak sengaja Nina telah membangunkan Ting Nirvalen yang pada saat itu sedang setengah tidur. Seketika itu Ting yang terbangun langsung menyerang Nina dengan siksaan monster tentakel. Karena summon monster merupakan mantra tingkat tinggi bahkan untuk Ting Nirvalen. Tepat sebelum Nina dibuat pingsan, tentakel menjatuhkannya ke lantai dan kemudian menghilang ke udara. Setelah itu dia membawa Ting yang tertidur ke kamar mandi. Sambil dia mencoba mengingat bagaimana dia bisa pertama kali bertemu dengan Ting Nirvalen dan hidupnya pun telah berubah. Kali ini sedikit flashback dari Nina Cliff. Mellowfield terletak di sebuah hutan, tempat kelahiran ras elf dan salah satu kota tertua. Di dalam hutan suci terdapat sekolah sihir tertua dan paling elit di seluruh Elfengard. Sementara itu, Nina Cliff pernah menjadi siswa di sekolah sihir itu, dan Ting Nirvalen adalah senpai yang sangat berbakat. Tidak hanya bagi Nina, seluruh siswa menganggap Ting legendaris, dan Ting Nirvalen adalah seorang jenius. Dia berhasil menyelesaikan seluruh kurikulum untuk setiap mata pelajaran dalam waktu kurang dari 3 tahun saja. Sampai hari yang menentukan, dia mendapatkan gelar Grand Magus. Namun sementara itu, Ting Nirvalen tiba-tiba saja menghilang setelah kehilangan armada ras kurcaci. Namun sesampainya di rumah pada malam harinya, Nina dikejutkan dengan kemunculan sosok dari Ting Nirvalen yang saat itu berada di kasur dan dalam keadaan terluka parah. Nina seketika itu mencoba menyembuhkan Ting Nirvalen. Namun karena dia merasa terkejut dan bingung, mantra penyembuhannya yang diharapkan tidak berhasil dan membuatnya ambruk ke lantai. Ras elf berada dalam kekacauan setelah berita kekalahan Ting Nirvalen di tangan para kurcaci dan fakta bahwa dia masih hilang. Nina sangat lelah setelah menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari tahu keberadaan Grand Magus. Kemudian Nina bertanya ke Ting kenapa dia berada di rumahnya. Ting pun menjawab jika dia ingin menemui Nina Cliff. Setelah itu Ting memberikan sebuah dokumen pada Nina dan memintanya menjadi seorang Grand Magus untuk menggantikannya posisinya saat ini. Karena Nina masih syok dan bingung atas permintaan yang tidak masuk akal tersebut, dia berpikir jika Ting Nirvalen hanyalah sebuah ilusi saja. Sambil mencoba menyentuh Ting Nirvalen, dia terkejut dan sadar jika apa yang ia lihat bukanlah ilusi saat Ting menampar pantatnya dengan sangat keras. Setelah mereka berdua telah tenang,
Ting memberitahu jika dia ingin mengakhiri perang besar dan berniat menjadi pemenangnya. Dan begitu dia meminta Nina untuk mengurus bagian pemerintahan menggantikannya dan segera menyerahkan dokumen berupa tesis ke akademi untuk bisa segera lulus. Setelah mengecek tesis tersebut, Nina bertanya ke Ting, bagaimana mereka bisa mengakhiri perang besar. Ting pun menjawab jika ras elf hanya perlu membunuh ras lainnya, tidak masalah jika hanya akan menghancurkan dunia. Dan alasan dia memilih Nina karena dia merasa jika Nina telah naksir dengannya. Namun disitu Nina tidak merasa sama sekali naksir dengan Ting Nirvalen dan sekedar menghormatinya sebagai senpai-nya. Jadi dia menyangkal pernyataan dari Ting Nirvalen sambil berpikir sejenak. Setelah berpikir, dia ingat dengan masa lalunya dan mencoba terlebih dahulu mengenal lebih dekat dengan Ting Nirvalen. Kemudian Nina memutuskan segera menyerahkan tesis tersebut dan meminta Ting untuk segera menyembuhkan lukanya selama ia pergi ke akademi. Sekarang kita kembali dari flashback. Saat ini Nina sudah memandikan Ting dan menggantikan pakaiannya. Setelah membawanya ke tempat laboratorium bawah tanah, Ting yang sebelumnya masih tertidur akhirnya telah benar-benar bangun dan menyambut kedatangan Nina Cliff. Setelah mereka berdua berbincang cukup singkat, Ting mengeluarkan sebuah mantra dan membuat ruangan yang sebelumnya kecil menjadi sangat luas, seperti di sebuah aula yang sangat besar. Dan di tengah aula tersebut terdapat sebuah meja, dan di atasnya terdapat sebuah peta dan terdapat bidak catur di atasnya. Ting menjelaskan pada Nina jika pertarungan terakhir mereka akan segera dimulai, sebab mereka akhirnya berhasil menangkap dan mengendalikan Phantasma. Kemudian Nina bertanya pada Ting, bagaimana dia bisa mengetahui jika Phantasma akan muncul. Ting pun menjawab jika dia hanya membuat para kurcaci itu membawanya kepada mereka. Dan katanya ras kurcaci itu bisa memprediksi kepergerakan ras Phantasma, namun mereka tidak bisa mengendalikannya. Sehingga mereka hanya memancing Phantasma menggunakan armada untuk mengarahkannya ke wilayah ras elf. Namun sayang di luar dugaan, Phantasma tersebut justru mengamuk dan menyerang armada dari ras kurcaci dengan sangat cepat. Dan begitu Ting hanya perlu untuk mencoba Akashian sesegera mungkin. Dan Phantasma yang sebelumnya mereka tangkap akan digunakan sebagai inti kekuatan sihir tersebut. Sehingga satu serangan saja bahkan mampu untuk menghancurkan apapun, bahkan membunuh ras Oldeus. Begitu mereka bisa melacak keberadaan Phantasma, mereka bisa membuat mantra lainnya dan itu menandakan skakmat untuk ras lainnya. Nina yang baru saja mendengar penjelasan itu mulai menyinggung Loni Drafnir yang mereka berdua anggap sebagai lawan yang sepadan dengan Ting Nirvalen. Sebab Loni Drafnir juga merupakan seorang jenius yang berani menantang Ting Nirvalen dalam permainan perang catur dunia. Bagaimanapun juga, Loni telah menemukan cara untuk menanamkan sihir menjadi senjata untuk menciptakan apa yang disebut sebagai serangan roh. Sama seperti bagaimana Ting merumuskan sebuah mantra dan sihir baru. Dia membuat senjata baru, seorang jenius seperti Ting Nirvalen. Satu-satunya orang yang telah membuat Ting merasakan kekalahan. Ting Nirvalen mengenali kehebatannya sampai pada titik di mana dia tahu dia tidak akan bisa mengalahkannya sendirian. Dia membuat Ting Nirvalen menyadari bahwa dia dan Nina harus menggunakan semua yang mereka miliki untuk melawannya. Jadi Ting Nirvalen menyimpulkan dengan rencana mereka sebelumnya yang berhasil menangkap Phantasma. Secara tidak langsung, sebenarnya ras kurcaci memiliki dua rencana. Yang pertama menggunakan Phantasma untuk menghancurkan ras elf, namun sayangnya itu gagal. Dan rencana kedua, jika ras elf berhasil menangkap Phantasma, mereka berupaya menghapus seluruh wilayah ras elf, dan Brett mengetahui bagaimana cara ras elf menangkap ras Phantasma. Sekarang mereka memiliki inti Phantasma di tangan mereka. Kashianse pada dasarnya siap untuk digunakan. Satu-satunya yang tersisa adalah tempat yang akan mereka gunakan untuk melindungi kota dari ledakan penghancur sihir tersebut. Jadi dia akan memancing ras kurcaci ke wilayah ras elf, dan bersama dengan itu akan memusnahkannya meskipun akan mengorbankan sebagian wilayah dari ras elf. Namun dengan menggunakan mantra, mereka mampu melindungi sebagian wilayahnya. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengalahkannya. Perang besar adalah produk dari dua pemain, yaitu Ting Nirvalen dan Loni Drafnir. Pikir Nirvalen, dia menemukan cara untuk menghancurkan sebuah planet. Dia berpikir jika semuanya telah berada di genggamannya, tapi dia bukan satu-satunya di posisi itu. Loni Drafnir berada di liga yang sama. Tidak boleh siapapun di antara mereka yang mengakhiri permainan. Kehancuran dunia sudah dekat. Saat ini Nina berpikir mungkin saja ada orang lain seperti Ting dan Loni yang berada di posisi yang sama, yang menganggap dunia layaknya seperti papan
permainan. Sehingga bagaimana jika ada seorang yang unggul dari mereka berdua, yaitu pemain ketiga yang bermain-main dengan dunia seperti yang mereka lakukan. Bagaimanapun perang besar hampir berakhir, dan itu tak terelakkan, tidak bisa menggantikan apa yang akan segera terjadi. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Sekarang penantian telah tiba. Armada pasukan Ras Kurcaci yang tersisa sudah menuju ibu kota Ras Alf. Sementara itu di sisi wilayah ibu kota, Tingnervalen saat ini sedang berhadapan dengan Loni Drafnir yang di punggungnya terdapat sebuah pedang besar. Ketika armada Kurcaci telah melewati mereka berdua dan menembakkan sebuah senjata ke ibu kota Ras Alf. Seketika itu, pertempuran antara Ras Alf dan Kurcaci pun telah dimulai. Di pertarungan antara Ting dan Loni Drafnir mulai melakukan serangan langsung ke arah Tingnervalen menggunakan pedangnya. Serangan itu ditakis oleh Ting menggunakan sihir pelindungnya dan membuat Loni menjaga jarak cukup jauh. Tanpa berpikir cukup lama, Loni langsung mengubah pedangnya yang besar menjadi dua bilah pedang dan berlari ke arah Tingnervalen sambil melemparkan satu pedangnya ke arah punggung Tingnervalen. Namun sayangnya sekali lagi pedang itu terpental dan tertancap tanah. Setelah beberapa detik saat Ting bersiap melakukan serangan balasan, seketika itu tiba-tiba Loni telah berpindah tempat ke belakang Tingnervalen, tepat seperti lokasi pedang sebelumnya tertancap di tanah. Tingnervalen pada saat itu terkejut langsung mengeluarkan sebuah mantra yang dimana dia bisa mempercepat aliran waktu. Seakan-akan dia bisa memprediksi masa depan untuk menghindari serangan dari Loni Drafnir. Saat mereka berdua telah menjaga jarak cukup jauh, Tingnervalen berpikir jika seandainya dia tidak dapat menghindari serangan itu, dia akan langsung mati. Dalam hal ini, dia memutuskan untuk mengeluarkan salah satu dari 5 kartu trufnya. Sementara itu, Loni menggabungkan kedua pedangnya dan mengubah pedangnya menjadi ratusan pisau terbang dan mengubahnya lagi menjadi ratusan pedang raksasa yang melayang di sekitarnya. Tingnervalen tahu penciptaan lengan roh sebenarnya berasal dari teori sihir penyalinan yang diciptakannya. Namun dia tidak menduga jika sihir yang ia buat mampu dikembangkan oleh Loni menjadi senjata yang begitu kuat. Dia merasa saat ini tidak akan mampu menang melawan Loni Drafnir. Dan itu hanya berlaku jika dia bertarung sendirian. Namun di kali ini telah berbeda karena dia memiliki Nina Cliff. Kemudian Tingnervalen memberitahu pada Loni Drafnir jika pertarungan mereka baru saja dimulai. Dan kemudian Tingnervalen mulai mengaktifkan mantranya yang bernama Valuanse. Saat itu tiba-tiba muncul sebuah bunga teratai yang sangat besar dari permukaan tanah dan menyebabkan Loni terjebak di sekitar area tersebut. Armada Ras Kurcaci perlahan masuk ke ibu kota Elf saat mereka mengepungnya. Itu cukup untuk membuat siapapun putus asa, tetapi Nina menyaksikan dengan tersenyum. Dia melihat rencana Ting yang berhasil menjebak Loni Drafnir. Seketika itu dia langsung menuju ke ruang bawah tanah dan mengaktifkan mantra Zulianse. Setelah mantra itu diaktifkan, muncul suara seperti lonceng yang keras bergema di seluruh ibu kota. Beberapa saat setelahnya, tiba-tiba seluruh armada Ras Kurcaci tiba-tiba berhenti dan mulai terjatuh dari langit. Mantra tersebut dapat mampu mengganggu sirkuit roh pada tubuh ataupun alat yang digunakan oleh Ras Kurcaci dan mengakibatkan tidak bisa menggunakan sihirnya. Di lain sisi, Loni berteriak histeris saat melihat seluruh armadanya mulai berjatuhan. Jadi dia mencoba untuk menyelamatkan armadanya. Namun dia sadar jika lengan rohnya sudah tidak aktif lagi, yang menandakan dia tidak bisa menggunakan sihirnya. Loni sadar tidak akan bisa selamat dari Tingnervalen. Namun dia masih bisa menunggu kesempatan ketika batas waktu mantra itu telah habis. Sepertinya itu juga tidak akan bertahan lama, mengingat Ting sedang berlari ke arahnya. Dia tahu Ting akan menghabisinya saat sihir itu bisa digunakan lagi. Ting yang berlari ke arah Loni bersiap mengaktifkan mantra Agnianse. Mantra tersebut mampu menghancurkan makhluk apapun yang memiliki sirkuit roh. Jadi jika Loni terkena mantra itu, dia akan musnah seketika. Di samping itu, Loni terus tertawa tanpa henti, melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang selama ini dia cari. Itu adalah cara untuk mengendalikan Phantasma.
saat Ting sedang merapalkan mantranya dan menunggu momen terakhir dari Lonely Drafnir. Tiba-tiba secara mengejutkan, penghalang yang dia pasang telah hancur dan muncul ras Vulgel di tengah pertarungan mereka di tengah-tengah ibu kota ras Elf. Di sisi lain, ibu kota ras Elf justru telah dihancurkan menggunakan defense rack oleh ras Vulgel, yaitu Jibril. Sehingga seluruh armada ras kurcaci dan ibu kota ras Elf telah dimusnahkan. Ting yang melihat kejadian itu langsung berteleportasi ke tempat Nina Cliff dan menyatakan wilayahnya menjadi ibu kota ras Elf sementara. Sedangkan Ting mendapatkan laporan jika Lonely Drafnir itu masih hidup. Setelah itu, Ting menjadi pertapa di ruang bawah tanah Nina, tidak pernah menunjukkan dirinya lagi. Nina mencoba yang terbaik untuk meyakinkan untuk keluar, tetapi dia tidak pernah memperdulikannya. Saat Ting sedang berada di pemandian air panas, dia memberitahu ke Nina, alasan dia menyendiri bukan karena kegagalan dia mengalahkan Lonely Drafnir. Menurutnya segala kesalahan yang merupakan serangkaian ujian untuk mencapai kemenangan di lain hari. Saat itu Ting Nirvalen tertawa dan menunjukkan proyeksi dari mantra Kulyanse yang nantinya akan dia gunakan. Bahkan Nina tidak tahu kemampuan mantra tersebut. Kekalahan Ting Nirvalen maupun Lonely Drafnir serta defense rack dari Jibril membuat kehancuran kedua belah pihak, sehingga mereka perlu menemukan cara untuk berperang. Hasilnya berbagai ras membentuk aliansi dengan ras lain untuk menjaga agar pertempuran tetap berjalan. Kemudian Nina memberitahu bahwasannya ada seorang yang masuk ke rumah mereka. Ting yang mendapat peringatan itu langsung bersiap memakai pakaiannya dan meminta Nina untuk tetap bersembunyi. Akhirnya Ting menemui sosok misterius yang memakai jubah yang tidak lain adalah Ricodola dari ras Imanity. Singkat cerita, setelah pertemuan antara Ting dan Rico, Nina menghampiri Ting Nirvalen dan berniat mengejar Ricodola, namun dia terjadi melakukannya. Menurutnya Ricodola juga merupakan pemain ketiga yang menganggap perang sebagai papan permainan dan berkeinginan perang tanpa adanya korban sekalipun. Hal yang sama mungkin berlaku untuk Lonely Drafnir juga. Mungkin saja, di mana bahkan para dewa berperang, semua orang berjuang untuk tujuan mengakhiri perang besar, tetapi mengincar hasil yang berbeda. Hasil dari diskusi antara Riku dan Ting membuat Nina mengetahui jika ras kurcaci telah membuat senjata bernama bom hidrogen. Jika perkataan Riku itu benar, maka bom itu melebihi kekuatan dari mantra Kashianse. Namun dengan mantra baru yang berhasil dibuat Ting kali ini, seharusnya dia bisa selamat dari serangan bom hidrogen. Kemudian Nina bertanya ke Ting apakah dia memiliki kartu truf terakhirnya. Ting pun menjawab dengan belasan mengejek sambil menjawab jika dia tidak akan memberitahukannya. Singkat cerita, di mana hari itu perang besar berakhir dan Ted telah menjadi satu-satunya dewa sejati di dunia Disboard. Saat itu Ting bisa melihat warna langit yang berwarna biru, namun itu menggelikan baginya karena dia telah kalah di perang tersebut. Saat Ting dan Nina sedang berjalan menuju ke sebuah hutan, dia melihat seseorang yang memakai jubah dari kejauhan. Ting tahu mereka yang memakai jubah rupanya adalah monyet yang disebut Imanity. Dan seorang yang pernah ia temui sebelumnya adalah yang merencanakan rencana dan berhasil menjadi pemenangnya dengan bantuan ras Ex Machina. Dengan demikian, keinginan Imanity untuk memenangkan perang tanpa membunuh siapapun yang menjadi misinya telah tercapai. Ting merasa malu dengan ketidakmampuannya sendiri ketika ingat saat Riku mengatakan menghancurkan planet itu jauh lebih cepat daripada menghancurkan setiap ras. Ting pun terdiam sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya Oldeus itu? Namun dia sudah terlambat untuk mempertimbangkan pertanyaan itu sekarang. Tetapi jika hipotesisnya benar, itulah alasan terbesar kekalahannya yang paling bodoh. Sambil menghela napas panjang, Ting berkata, seharusnya dia membunuh Kaines yang tidak berguna itu dari awal. Nina yang mendengar hal itu langsung ketakutan. Menurutnya jika berbicara terlalu keras bisa saja Kaines mendengarnya dan memberikan hukuman ke mereka. Ting Nirvalen yang mendengar peringatan itu tidak cemas sama sekali, karena Ted yang merupakan dewa sejati telah menulis aturan dunia yang dinamai 10 ikrar. Masih panik, Nina mulai berjalan dengan Ting sampai sesosok Lonely Drafnir muncul di hadapan mereka sambil membawa pedangnya.
Seketika itu mereka berdua berlari dan bersiap melakukan serangan terkuatnya. Namun sebelum mereka melakukan kontak satu sama lain, seluruh kekuatan sihir mereka tiba-tiba saja menghilang dan membuat mereka terjatuh bersama-sama. Mereka bertiga akhirnya sadar. Penyebab mereka tidak bisa saling menyerang ini berkaitan dengan ikrar yang pertama, yaitu di dunia Disboard seluruh pembunuhan, perang dan penjarahan itu dilarang. Saat mengingat hal itu, Ting dan Lonnie tertawa dengan keras dan Lonnie mulai pergi meninggalkan mereka berdua. Permainan perang sederhana antara Ting dan Lonnie telah pindah ke tahap berikutnya. Sekarang permainan perang abstrak di sini, yaitu di dunia Disboard, dunia baru di sebuah papan. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana perang besar berakhir atau oleh siapa. Dan Ting tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu siapapun dengan meninggalkan catatan tertulis. Tanpa sihir, Stavros berada dalam kekacauan. Tapi Ting telah menulis ulang hukum sihir 2 kali. Maka dia hanya harus melakukannya sekali lagi. Dan apa waktu yang lebih baik daripada sekarang? Dia berencana akan membunuh mereka semua, apapun yang terjadi. Tidak peduli ribuan tahun yang dia butuhkan, dia bersumpah untuk menyelesaikannya. Ras kurcaci, Flugel, Humanity, dan Ted itu adalah buruannya. Saat dia berjalan pulang ke tempat mereka, Ting memberikan usulan kepada Nina untuk bermain game bersama dengannya, yang dimana mereka akan berlomba untuk membangun sebuah kota selama 2 tahun. Dan pemenangnya akan ditentukan tergantung dari kemajuan kota tersebut. Dengan ikrar ke-6, yaitu seluruh taruhan yang sudah diikrarkan harus dijunjung tinggi. Jadi taruhan yang telah ditetapkan tidak akan bisa diingkari. Meskipun Ting kalah dalam perang sebelumnya, tapi dia akan menang di game berikutnya. Dan dia membutuhkan bantuan Nina untuk melakukannya. Jadi Ting Nirvalen menanyakan apa yang Nina inginkan sebagai gantinya. Nina pun menjawab sebagai taruhannya dia ingin menikahi Ting Nirvalen. Ting Nirvalen yang mendengar jawaban itu terkejut karena dia sadar jika Nina adalah seorang gadis. Itu artinya harus menetapkan aturan baru terkait pernikahan sesama jenis. Di samping itu Nina hanya terdiam dan menunggu momen yang tepat. Setelah itu dia memberitahu ke Ting jika dia sebenarnya adalah lelaki. Ting pada awalnya berpikir jika Nina hanya bercanda. Namun saat dia menganalisa menggunakan sihirnya, dia baru menyadari jika perkataan Nina itu benar. Saat itu Ting protes karena selama ini Nina tidak pernah memberitahunya. Namun Nina membantahnya karena sebenarnya selama ini dia mencoba ingin memberitahu. Hanya saja Ting selalu memotong perkataannya. Seketika itu Ting berniat mengubah gender Nina. Namun karena adanya 10 ikrar, hal itu tidak dapat dilakukan. Sehingga dia berniat menjadi istri dari Nina. Namun jika Nina kalah, dia harus mengubah gendernya dari lelaki menjadi wanita. Dengan senyum malu-malu yang sama, Ting mengangkat tangannya dan Nina membuat taruhannya. Bagaimanapun juga, Ting telah secara efektif menerima lamaran pernikahannya. Meskipun ada beberapa teknis dengan jenis kelamin, tergantung pada siapa yang menang. Dia akan menjadi suaminya atau akhirnya menjadi istrinya. Dengan begitu game dimulai dan Asciente. Oke, itulah pembahasan untuk part 1 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jika ada yang bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, subscribe, and see you next time. With